Hai Karolusians, ketemu lagi nih sama gue nih. Gimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat, semangat, dan bahagia ya. Wah, tidak terasa ya kita sudah melewati PJJ selama kurang lebih 3 bulan. Gimana nih perasaan kalian selama ini? Bosan dan jenuh, Bu. Capek aku tuh. Aku stres, aku sibuk banget. Tugas-tugas menggunung, gak paham sama materinya. Santuy, Bu. Menyenangkan kok. Kangen sekolah tapi. Kira-kira wajar nggak sih, Bu, yang aku rasain selama ini? Nah, mungkin di antara kalian juga ada yang bertanya-tanya demikian ya. Maka jawaban Buen itu wajar banget. Ya karena kita sekarang ini sedang berada pada situasi yang berbeda. Jika dulu di sekolah kita lebih banyak bertatap muka, tapi selama PJJ ini jadinya kita banyak bertatap layar. Nah, itu yang bikin kalian bosan. Nah, untuk diketahui bersama nih ya, kehidupan itu pasti akan terus berubah kok. Banyak ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita, yang terkadang tidak menyenangkan dan tidak nyaman untuk kita. Maka, pilihannya hanya ada dua sih. Yang pertama, apakah kita akan meratapi terus situasi ini, namun lama-kelamaan akan tergilas karena tidak mampu mengikutinya. Atau yang kedua, berusaha menghadapi dengan cara kita ikut berubah untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Lalu, mungkin di benak kalian ada yang mengatakan demikian. Tapi Bu, sulit sekali dengan situasi sekarang untuk belajar. Karena tidak terbiasa kalau bukan gurunya yang jelasin. Nah, ini yang memang gue ingin bahas bersama kalian hari ini. PJJ memang pasti ada sisi plusnya, ada sisi negatifnya. Tapi pertanyaan gue, apakah PJJ hanya sekedar transfer ilmu dan perkara kerja tugas terus dapat nilai saja? Atau ada hal lain yang bisa kalian dapatkan dan pelajari bersama? Yang tentunya masih positif lah. Nah, anak-anakku yang terkasih, saat ini mau tidak mau, siap atau tidak siap, senang atau tidak, kita sedang mengalami yang namanya new normal dalam proses belajar. Benar nggak? Yang artinya kita menjalani sesuatu yang kelihatannya tidak biasa, namun pada akhirnya jadi kebiasaan yang baru. Dan yang paling terasa adalah sistem belajar long distance learning, di mana semua kegiatan belajar mengajar sekarang dialihkan melalui online, bahkan ujian sekalipun. Pakai platform Zoom lah, Google Classroom, Edmodo, e-learning, psikologi, dan lain sebagainya. Sebenarnya, nggak cuma kalian saja sih yang terkaget-kaget, namun, Bapak Ibu Guru juga beradaptasi dengan situasi yang serba mendadak ini. Tapi kalian harus tahu, sebenarnya sistem pendidikan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa loh di luar negeri. Wah, ketinggalan juga ya Indonesia. Buen paham sih, ini bukan hal yang mudah ya untuk dilewati. Kita semua berjibaku untuk bisa beradaptasi dengan semua hal ini. Tapi jangan sedih dulu. Ada hal lain loh yang kalian tanpa sadari sedang kalian pelajari selama PJJ ini. Dan ini nggak kalah penting dari nilai mapel di rapot kalian. Apakah itu? Ya, kita sebut sebagai Student 21st Century Life Skill. Hah? Apaan tuh Bu? Ya, life skill itu menurut WHO diartikan sebagai keterampilan atau kecakapan hidup
untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, sehingga mampu menghadapi berbagai tuntutan atau tantangan kehidupan secara lebih efektif. Nah, seperti yang Bu En singgung sebelumnya nih, kehidupan akan terus berubah. Tidak ada pilihan untuk kita selain berupaya menyesuaikan diri dengan baik kan? Maka dibutuhkan kemauan untuk mengasah keterampilan life skill ini terus-menerus. Memangnya apa saja sih Bu life skill yang dimaksud? Terus apa sih tujuannya kita harus punya life skill tersebut? Yuk kita bahas satu persatu ya. Apa saja life skill yang telah kalian pelajari selama PJJ ini? Yang pertama adalah regulasi dan motivasi diri. Ini adalah keterampilan atau kemampuan mengontrol perilaku diri kita untuk bisa mencapai tujuan. Maksudnya, kita harus punya tujuan akhir kita dulu apa sih? Misalnya nih, aku mau naik kelas, maka aku harus bisa mengontrol perilaku apa saja agar bisa mendukungku untuk mewujudkan keinginanku itu. Misal, mengerjakan tugas tepat waktu, mengurangi main games, menahan diri untuk tidak terlalu banyak rebahan, dan lain sebagainya. Lalu, life skill yang kedua adalah kemandirian belajar. Di sini artinya kalian diharapkan punya inisiatif serta kesadaran sendiri untuk menyelesaikan tugas tanpa disuruh atau diingatkan oleh Bapak Ibu guru atau orang tua kalian. Kemandirian belajar ini juga diartikan bahwa belajar nggak cuma dari guru yang menjelaskan, tapi juga dari bagaimana kemauan kalian mencari sumber-sumber belajar lainnya, sehingga lebih bisa memahami sebuah materi dengan lebih baik. Nah, yang ketiga adalah manajemen waktu. Di sini, kalian diajak untuk belajar yang namanya skala prioritas. Mana sih kegiatan-kegiatan yang didahulukan karena lebih penting dan urgent. Tapi bukan berarti kalian cuek bebek dengan hal-hal lain yang juga masih positif ya. Misal, ikut beres-beres rumah, membantu pekerjaan orang tua, mengasuh adik, dan lain sebagainya. Tapi penekanannya di sini adalah kalian bisa tahu kapan waktu kalian untuk belajar, kapan menyelesaikan tugas-tugas sekolah, kapan aku mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Manajemen waktu ini pun sebenarnya juga dalam rangka membantu kalian mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan atau istilah lainnya adalah prokrastinasi yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yang mungkin masih banyak menjadi permasalahan bagi kalian akhir-akhir ini. Yo, bener nggak? Yang keempat adalah komitmen menyelesaikan tanggung jawab hingga tuntas dan dipadukan dengan sikap disiplin yang tinggi. Nah, jika ini dilakukan, gue yakin 100% kualitas pekerjaan kalian akan sangat baik. Pasti mau dong hasil kerja kalian diberikan apresiasi yang baik oleh Bapak Ibu guru serta mendapatkan nilai yang terbaik. Namun sayang nih, di kondisi yang lain mungkin ada pula di antara kalian karena kurangnya disiplin sehingga tugas-tugas jadi menumpuk dan ditambah lagi sudah di ujung deadline pengumpulan. Nah, ini biasanya yang terjadi, yang penting asal ngumpulin, yang penting nilainya nggak kosong. Tapi ya gitu deh, hasilnya pun jadi nggak maksimal. Wah, semoga hal ini tidak terulang lagi ya di masa yang akan datang. Lalu yang kelima adalah kemauan belajar hal-hal yang baru. Pasti kalian ingat banget betapa bingungnya pengalaman pertama mengakses platform belajar online seperti Zoom, Psikologi, Edmodo, atau Google Classroom. Nggak cuma kalian aja nih, tapi sekali lagi Bapak Ibu guru juga mengalami hal yang serupa kok. Kemudian pengalaman belajar membuat dan mengedit video, bikin poster untuk memenuhi tugas, atau hal-hal lainnya yang baru dan seru yang tentunya itu menyenangkan bagi kalian. Nah,
kemauan belajar untuk terus belajar yang baru, inilah yang pada akhirnya membuat kita memiliki pribadi dengan kompetensi yang baik. Bisa jadi hal-hal yang baru ini tidak akan kita pelajari jika kita tetap belajar di sekolah, bukan? Nah, yang terakhir, yang keenam adalah daya juang atau pantang menyerah. Sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi kalian. Memang benar sih, hidup itu penuh perjuangan. Jika mau berhasil, harus ada harga mahal yang dibayarkan atau dikorbankan sebelumnya. Pasti kalian saat PJJ mengalami yang namanya rasa jenuh, capek, dan bosan. Ditambah lagi kalian nggak bisa kemana-mana kan? Ini rasanya juga tidak ingin meneruskan tugas yang dari sekolah. Godaan rasa malas datang melanda hingga mungkin baru di saat-saat terakhir deadline, kalian baru mengebut menyelesaikan semua tugas. Ya, walaupun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan ya. Yang penting kalian tidak berhenti untuk terus menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kamu. Ingat, orang gagal sejatinya adalah orang yang berhenti untuk berusaha. Nah, itu tadi ya beberapa life skill yang telah kalian pelajari selama ini. Lalu, apa sih sebenarnya pentingnya untuk kalian bisa memiliki keterampilan ini? Anak-anakku yang terkasih, tahapan hidup kalian itu nggak berhenti cuma sampai 3 tahun di SMA saja loh. Tapi perjalanan kalian masihlah sangat panjang, yaitu saat kalian melanjutkan studi di perguruan tinggi dan saat kalian memasuki dunia karir. Nah, kalian harus sadari pula bahwa nanti ketika di perguruan tinggi, dosen-dosen kalian nggak akan mengingatkan ini itu untuk kalian. Belum kerja tugas kah? Belum ikut kuis lah? Ingetin untuk tidak terlambat bangun agar bisa ikut ujian. Karena semua itu tergantung dari kemandirian serta seberapa besar tanggung jawab kalian. Mungkin kalian juga bisa bayangkan jika sebuah perusahaan memiliki karyawan, tetapi karyawan itu tidak memiliki manajemen waktu yang baik, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Bakal bisa kacau kan ya? Pastinya di antara kalian tidak ada yang ingin gagal di dalam kehidupan kalian. Dan salah satunya agar bisa berhasil dalam kehidupan kalian, yang bisa menjembatani dan mengantarkan kalian adalah life skill itu sendiri. Apalagi kalian masing-masing pasti sudah diberikan potensi yang luar biasa sama Tuhan untuk bisa berhasil kelak di kemudian hari. Life skill ini sebenarnya bukanlah bakat yang dibawa sejak lahir oleh seseorang, tetapi bukan juga proses instan seperti sulapan, bim salabim, abrakadabra gitu ya. Enggak, sama sekali enggak. Tapi life skill ini perlu dibentuk melalui habit atau kebiasaan. Nah, yang namanya kebiasaan itu bisa dilatih jika belum mahir, bisa diperbaiki jika masih belum sempurna. Namun, yang pasti butuh waktu yang tak sebentar. Nah, kapan lagi kalau bukan mulai sekarang, kebiasaan-kebiasaan itu kita latihkan kan? Nah, untuk membentuk sebuah habit atau kebiasaan memang tidak mudah ya. Tapi, jika kalian mau dan menyadari bahwa ini penting untuk dilakukan, maka lakukan dan latihkan itu sekarang. Bahkan, terkadang situasi dan kondisi itu sendiri yang membuat kita memiliki kebiasaan baru. Seperti di masa pandemi sekarang ini, kita malah punya new normal dalam proses belajar kita. Benar kata orang di luar sana, bahwa terkadang segala sesuatu itu dimulai dari yang namanya dipaksa terlebih dahulu, hingga kita terpaksa melakukan, dan lama-kelamaan kita menjadi terbiasa, dan terbentuklah kebiasaan baru tersebut. Setuju nggak sih kalian? Nah, sekarang jadi tahu ya, bahwa ternyata masa pandemi ini tak selamanya membawa dampak buruk bagi kita. Tapi malah banyak hal yang positif
serta hikmah baik di balik perjuangan kalian mengikuti PJJ selama ini. Semoga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah terbentuk dapat terus dipertahankan ya. Hingga seandainya PJJ ini masih berlangsung tahun ajaran baru nanti, kalian bisa mengikutinya jauh lebih baik. Dan untuk jangka panjangnya, semoga apa yang kalian dapatkan selama PJJ ini bisa menjadi bekal kalian dalam meraih impian-impian besar kalian di masa yang akan datang. Nah, baiklah. Setelah ini, Bu Weni akan meminta kalian untuk mencoba merefleksikan sejauh apa sih proses PJJ yang selama ini kalian jalani. Caranya gampang banget kok. Tinggal klik link yang akan Bu Weni berikan, dan kalian akan langsung masuk pada Google Form yang sudah tersedia. Silakan dikerjakan sesuaikan dengan kondisi kalian ya, lalu submit jika sudah selesai, agar Bu Weni bisa tahu sejauh mana sih pengembangan diri kalian selama ini. Baiklah, tidak terasa waktu juga yang membatasi pertemuan kita hari ini. Semoga segala informasi yang Bu Weni sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih karena kalian sudah melihat video ini hingga akhir, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. God bless you all. Bye-bye.